Sahabat Kompas, menjelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU pada Oktober hingga November 2023, lobby-lobby politik makin kencang di antara parpol dan koalisi parpol. Tentunya elektabilitas Capres dan Cawapres menjadi modal penentu. Kali ini kita akan membahas hasil survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 atau yang kedua di tahun ini. Bersama saya telah hadir peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan yang bakal mengulas pasang surut elektabilitas Capres. Selamat datang Mas Bambang, terima kasih. Ya, selamat sore Mbak Marina. Mas Bambang, langsung saja Mas, bisa dijelaskan 3 nama yang meraih elektabilitas tertinggi pada survei kali ini dan bagaimana fluktuasinya Mas, silakan. Ya, ini merupakan dinamika yang sangat menarik dalam survei kali ini, ya. Karena ada pergeseran ranking di sini. Ya. Kalau untuk 3 besar masih Prabowo, lalu Ganjar, dan ketiga Anies, ya. Saat ini elektabilitas Prabowo tercatat sebagai yang tertinggi dengan perolehan 24,5%. Sebelumnya, sejak Oktober sampai dengan Januari, dalam survei kami, ia dikalahkan oleh Ganjar. Tetapi saat ini seolah rebound, ya, kembali menduduki posisi yang teratas. Gitu. Lalu sementara itu Ganjar, yang sejak tahun 2019, sejak survei kami dilakukan pertama, ya, sampai dengan Januari lalu itu menunjukkan tren secara konsisten naik, gitu ya. Tetapi kali ini Ganjar berada di ranking kedua, ya, setelah sebelumnya dalam 2 survei sebelumnya berada di ranking 1, ya. Jadi saat ini posisinya berada di bawah Prabowo. Lalu pergerakan Anies ini cenderung landai dan stagnan, ya. Anies tertinggi tercatat di survei kami itu pada saat Oktober, ya, saat beliau deklarasi, di mana saat itu mencapai 16,5%. Tetapi setelah itu justru cenderung turun dan saat ini elektabilitasnya berada di angka 13,6%. Hampir tak bergerak dari 3 bulan lalu yang 13,1%. Dan posisinya juga tidak berubah, selalu di ranking 3 setelah Prabowo dan Ganjar, ya, selama sekian kali survei belakangan. Mas, dari data yang Mas bicarakan tadi menarik sih Mas. Sebenarnya Ganjar ini kan seperti kita tahu pada 21 April kemarin sudah dideklarasikan, ya Mas, ya, oleh PDIP sebagai capres gitu. Tapi kenapa elektabilitasnya malah merosot seperti itu? Sebaliknya Prabowo yang deklarasinya sudah jauh dari Agustus 2022 sekarang malah panen nih Mas elektabilitasnya. Mengapa Mas? Silakan. Ya, bagaimanapun pernyataan Ganjar yang saat itu menolak tim Israel untuk main di Piala Dunia U20 kemudian berdampak cukup serius, ya. Dan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah atau event internasional itu telah berpengaruh cukup besar pada laju elektabilitas Ganjar, ya. Nah, kemarin ada momen yang sangat bagus, yaitu deklarasi Ganjar pada tanggal 21 April lalu. Itu bertepatan dengan Hari Kartini dan menjelang Lebaran. Dan ini kemudian memang menjadi momen yang terbaik bagi Ganjar, karena itu kemudian menjadi perbincangan yang hangat, ya, ketika Lebaran, ya. Kalau saat itu tidak dideklarasikan, kemungkinan besar, ya, perolehan Ganjar mungkin jauh, makin melorot gitu, ya di Mas, bawah, ya, yang terekam oleh survei saat ini. Sementara itu elektabilitas Prabowo yang naik kembali, menduduki posisi puncak ini menurut kami bisa dijelaskan dari 2 sisi. Pertama, Prabowo mendapat limpahan suara dari Ganjar, yaitu dari pendukung yang kemudian merasa kecewa karena kasus batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Dan yang kedua, Prabowo berhasil menguasai panggung dan menjalin kedekatan dengan berbagai kalangan, khususnya partai-partai politik, ya. Pada periode ini ia menunjukkan kepemimpinannya, ya, dan sikap luasnya kepada sebagian besar partai-partai pendukung pemerintah.
Sehingga ia seolah-olah menjadi pusat magnet politik saat ini. Sementara itu Ganjar tampak memiliki gerak yang terbatas. Ia cenderung sunyi dan bermain di tataran bawah. Meskipun mulai terlihat menjalin hubungan dengan berbagai kalangan, namun tampak ini lebih ke tokoh-tokoh sekunder ya, yang bukan penentu keputusan politik. Sementara tokoh-tokoh yang memiliki keputusan politik seperti pemimpin-pemimpin partai dan lain-lain itu cenderung seolah-olah dikuasai oleh Prabowo. Gitu. Jadi ini keuntungan bagi Prabowo gitu ya Mas, karena beliau sebagai Ketua Umum Gerindra, dia lebih leluasa untuk bersafari politik ke berbagai daerah seperti itu ya Mas ya. Dibanding dengan sementara Ganjar ini kan dia seolah terikat oleh partai PDIP, tidak ada keleluasaan sebagaimana dimiliki oleh Prabowo saat ini. Yang ketiga itu tren elektabilitas Anies, Mas. Di sini saya mencatat Anies ini tertinggal sekitar 10% dengan Prabowo dan Ganjar. Ini mengapa? Lalu adakah faktor yang bisa mendongkrak elektabilitas Anies, Mas? Silakan. Ya, ini sebetulnya Anies memiliki potensi yang besar ya, sebetulnya untuk menggalang dukungan. Karena kalau kita lihat dari survei kami, masyarakat yang bersikap oposisi, yang tidak suka terhadap program maupun kebijakan pemerintah saat ini itu mencapai sekitar 33%. Oh, besar juga ya. Ini sebetulnya bisa dimanfaatkan olehnya untuk memperbesar elektabilitasnya. Namun sayang, hingga saat ini sosok sebagai pembeda katakanlah, yang mencoba membangun semacam sosok yang menegasikan kebijakan atau program pemerintah itu tampaknya belum cukup kuat. Dan narasi yang dibangunnya masih bersifat elitis gitu ya. Dan belum mengena pada masyarakat bawah. Pemilihnya masih tersegmen ya, pada kalangan tertentu, yaitu masyarakat menengah atas, berpendidikan tinggi, dan relatif di perkotaan. Nah, sebenarnya Anies ini perlu mengkristalisasikan gagasannya ke dalam level yang lebih membumi, yang mudah dipahami masyarakat. Oke Mas, berlanjut, selain elektabilitas masing-masing bakal capres, yang menarik juga adalah elektabilitas head to head Mas. Bagaimana jika head to head Anies Ganjar, lalu Ganjar Prabowo, Prabowo Anies, dari hasil ini siapa yang unggul Mas? Ya, head to head ini menjadi perhitungan yang menarik kali ini ya. Karena berbagai macam kalkulasi politik. Ya. Nah, kalau saat ini dilakukan pemilu dengan dua calon atau head to head, maka Prabowo yang paling diuntungkan oleh kondisi yang ada sekarang ini. Ia diperkirakan menang baik melawan Anies maupun melawan Ganjar. Kalau melawan Anies, selisihnya bahkan bisa mencapai 24%. Ya. Lebih tinggi dari kondisi pada Januari lalu yang hanya 14,6%. Oh, melesat juga ya Mas ya? Melesat. Jadi makin lebar jarak Prabowo dengan Anies. Nah, kalau Prabowo melawan Ganjar, ini Prabowo sedikit lebih unggul ya, dengan selisih sekitar 2,2% ya. Jadi Prabowo saat ini 51,1%, kemudian Ganjar itu 48,9%. Namun perlu dicatat bahwa Prabowo saat ini mampu membalikan posisi yang pernah diraihnya pada Juni 2002 lalu, yaitu kembali akhirnya mengungguli Ganjar. Sementara Ganjar yang selama ini konsisten menunjukkan penguatan dari sisi elektabilitas dan mengungguli Prabowo selama dua periode survei kami, yaitu Oktober dan Januari, kali ini harus rela posisinya diraih kembali oleh Prabowo, tergantikan oleh Prabowo. Namun meski begitu, Ganjar masih bisa memenangkan pertarungan head to head kalau berhadapan dengan Anies. Ya.
Jadi kalau head to head antara Ganjar dengan Anies itu posisi Ganjar 59,9% dan Anies 40,1%. Di situ ada selisih sekitar 19,8%. Nah, jarak keterpilihan ini relatif hampir sama dengan survei sebelumnya pada Januari yang lalu. Jadi kalau berhadapan antara Ganjar dengan Anies relatif tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya. Masih menang Ganjar untuk saat ini. Itu tadi yang menarik juga aku lihat dari angka ini Mas, saat Ganjar dengan Prabowo itu selisihnya 2,2%, sedangkan margin error kita atau nircuplik itu sekitar 2,89. Betul. Iya, itu memang, bagaimana Mas? Memang ini masih berimpitan ya, masih belum menunjukkan, belum kita bisa pastikan yang mana yang lebih unggul karena ini masih di dalam margin of error ya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan survei dari tren-tren yang lainnya, maka kita bisa mengatakan ini ada indikasi. Ya, indikasi bahwa kemungkinan dengan membaca ini maka Prabowo bisa saja lebih unggul. Kalau dua calon ya Mas ya, dua calon. Yang maju dua calon. Oke Mas, pertanyaan terakhir. Ke depan jelang pendaftaran Capres dan Pilpres di Februari 2024 nanti, angka-angka ini kan masih akan fluktuatif Mas. Bagaimana perhitungannya menurut Mas Bambang ke depan, dan apa yang bisa dilakukan nih Mas untuk mendongkrak elektabilitas masing-masing bakal calon Mas? Ya, ini ke depan memang politik masih akan sangat dinamis karena masih ada momen yang biasanya paling dramatis di sini. Apa itu Mas? Yaitu pembentukan pasangan Capres-Cawapres. Ya. Jadi menjelang Oktober masa pendaftaran itu akan jadi momen yang penting dan biasanya itu menjadi momen yang dramatis itu. Ini dapat saja menjadi kejutan dan mengubah konstelasi dukungan pemilih, gitu ya. Momen itu. Terutama di sini jika untuk Ganjar dan Anies yang sedang berada di posisi bawah saat ini. Ganjar harus dibebaskan oleh partai untuk bergerak, menjalin penjajakan koalisi dengan siapa saja, terutama dengan partai-partai politik selain di luar PDIP ya. Ini akan membuat Ganjar menjadi lebih leluasa, lalu juga muncul di panggung politik yang real. Sementara itu untuk Anies, saya pikir ke depan perlu merumuskan gagasan-gagasan agar lebih mudah dipahami. Selain itu juga harus berusaha lebih maksimal untuk menjadikan dirinya sebagai representasi dari oposisi. Baik Mas, terima kasih. Elektabilitas Capres survei Litbang Kompas Mei 2023 untuk Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih fluktuatif. Ini berarti masih banyak peluang untuk melejitkan angka elektabilitas mereka. Kita tunggu elektabilitas mereka di survei mendatang. Oh ya, kami informasikan kalau survei Litbang Kompas ini sebelumnya dibiayai oleh Harian Kompas atau PT Kompas Media Nusantara tanpa sponsor dari pihak ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.